Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin ibadallah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala bagi hari ini bangunkan kita, anugerahkan kita kesempatan untuk hadir di masjid ini untuk sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim ahad pagi. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang berkah bermanfaat. Mudah-mudahan yang sakit Allah segera sembuhkan, yang ada kesulitan Allah berikan jalan keluar sehingga bisa berjamaah di masjid dengan tenang, dengan kondisi yang terbaik. Kita melanjutkan kajian kita tadabbur di surah Al-Baqarah sekarang sampai ayat 70, mudah-mudahan tidak keliru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa ma a'taytum min malin aw ghairihi qalilun aw katsir tatasaddaquna bihi ibtigha'a mardatillah aw awjabtum ala anfusikum syai'an min malin aw ghairi fa innallaha ya'lam. Apapun yang kalian nafkahkan, yang kalian keluarkan, nafkah di sini baik yang wajib seperti zakat atau yang sunnah seperti infak-infak yang lain, apapun. Au nadartum min nadrin, atau yang kalian nadarkan. Nadar itu janji kepada Allah untuk melakukan sesuatu. Kalau saya terpilih jadi RT 5 periode, saya akan melakukan apa? Sekampung ini saya traktir makan apa? Itu namanya nadar. Itu urusan kita itu dengan Allah, itu kita berjanji dengan Allah. Apapun yang kalian infakkan, baik yang infak wajib maupun yang kalian wajib dari Allah maupun kalian mewajibkan diri sendiri. Nadar itu artinya mewajibkan diri sendiri. Perkara yang aslinya tidak wajib menjadi wajib gara-gara nadar kita. Fa innallaha ya'lam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Mengetahui apa ya? Mengetahui apa yang ada dalam niat kita. Al-muttali' ala niyatikum, niatnya apa? Wa saufa yu'tikum ala dzalik, yusibukum ala dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas semua yang kalian keluarkan. Siapa yang tidak mengeluarkannya, mencegah dari yang seharusnya, maka dia adalah zalim. Artinya kalau harusnya dia zakat tidak zakat, itu zalim. Dia sudah nazar tapi tidak dipenuhi, itu zalim. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang yang zalim itu tidak akan punya penolong yang menolong mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Allah sebut sebagai orang yang zalim. Tidak mengeluarkan, tidak melakukan yang seharusnya. Kalau yang sunnah nggak masalah. Yang wajib-wajib itu zakat yang harusnya dikeluarkan tidak dikeluarkan. Nazar yang harusnya dipenuhi tidak
dipenuhi, itu menurut ayat ini kategori zalim, dan orang zalim itu tidak akan punya penolong yang menolong mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, diingat-ingat yang pernah punya nazar ditunaikan mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Yang punya kewajiban yang belum tertunaikan ditunaikan. Bil khusus kewajiban terkait harta kita, barangkali kita sebenarnya sudah wajib zakat, belum zakat. Tapi kalau belum ya enggak wajib, nah, juga belum. Apa ukurannya? Ukurannya kalau harta kita memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Yang pertama mencapai nisab, batas minimal wajib zakat. Yang kedua sudah dimiliki selama 1 tahun. Misalnya nanti dicek di rekeningnya, di simpanan, rekening 1, 2, 3 ya dikumpulin. Ada emas berapa batangan gitu, nah, dihitung itu nilainya berapa. Yang di bawah bantal ada berapa. Dihitung semua. Kira-kira nilainya jika mencapai 85 gram emas, kurang lebih 85 juta. Dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau punya simpanan 5M misalnya, nah berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa? 2,5% dari 5M berapa? Yang bisa ngitung duluan, mudah-mudahan dapat rezeki 5M. Mungkin. Lah ngitung aja udah bingung gimana punya gitu, malah bingung lagi. Nah, makanya harus bisa ngitung biar nggak bingung. Berarti zakatnya adalah 125 juta. Banyak apa dikit? Banyak. Kalau kita nggak punya uang itu banyak. Ya, bagi yang punya 5M ya dikit itu sebenarnya. Tergantung siapa yang melihatnya. Jadi itu 2,5% dikeluarkan. Itu kewajiban. Agar hartanya bersih dan berkembang berkah. Nah, itu kewajiban. Apapun yang kita keluarkan, baik zakat, sedekah wajib maupun sunnah, atau yang kita nazarkan, Allah tahu. Enggak usah khawatir tidak tercatat. Enggak ada pahalanya, jangan khawatir. Tapi ya sebaliknya, siapa yang tidak menunaikannya, maka mereka itu orang zalim, dan orang yang zalim tidak punya penolong dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. In tubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian memperlihatkan in tudhiruna ma tatasaddaquna bihillah fa ni'ma ma tasaddaqtum bih. Jika kalian sedekah kemudian ditampakkan, artinya diperlihatkan kepada banyak orang, maka itu baik. Wabil khusus sedekah wajib yaitu zakat. Kalau zakat itu sebaiknya diumumkan, dipublikasikan. Pertama, biar menjadi inspirasi bagi yang lain. Yang kedua, agar tidak ada dzan atau prasangka orang lain bahwa kita tidak keluarkan zakat. Orang kaya nggak zakat, mana buktinya? Itu penting, karena itu wajib. Beda kalau sedekah sunnah, maka disembunyikan lebih baik. Walaupun kalau diumumkan nggak masalah, selama bisa menjaga keikhlasan. Tapi kalau zakat, karena itu hukumnya wajib, maka diumumkan itu lebih baik. Yang pertama untuk menjadi tadi motivasi yang lain. Yang kedua, agar tidak ada orang yang mengira bahwa dia tidak menunaikan kewajiban. Itu kalau infak wajib atau zakat. Termasuk nazar. Dulu kata udah pernah nazar, mana? Ini sudah ditunaikan gitu. Jangan sampai. Ini sesuatu yang wajib ya. Jangan sampai juga menimbulkan prasangka bahwa dia tidak menunaikan kewajiban.
In tubdus sadaqati fa ni'amah. Jadi kalau kalian menampakkan, mempublikasikan sedekah kalian, maka itu adalah satu kebaikan. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Jika kalian menyembunyikan dan langsung kalian berikan kepada fakir miskin, khususnya ini sedekah sunnah, maka fahuwa khairul lakum. Maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Maka kalau seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian. Untuk tuhal fuqara fa hadza afdal lakum li'annahu ab'ad minar riya. Karena jika diberikan secara sembunyi-sembunyi itu lebih menjaga hati dari riya. Wa fi shadaqah mal ikhlas muhwin lidunubikum, dan sedekah yang disertai dengan keikhlasan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu akan urusan kalian yang paling lembut sekalipun. Allah itu khabir. Itu tahu urusan yang sangat lembut, kecil-kecil yang enggak kelihatan itu Allah. Tidak ada suatu yang samar dari apa yang kalian lakukan, dari kondisi kalian, enggak ada yang samar. Wa sayujazi kullam bi amal. Masing-masing akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya masing-masing. Mau terang-terangan boleh, asal bisa menjaga hati. Mau sembunyi-sembunyi nggak masalah. Tapi kalau lembaga lembaga sosial, memang dia harus lebih baik terang-terangan, karena ini kan dana publik. Beneran nggak dibagi? Buktinya, maka perlu ada publikasi, nggak boleh itu riya. Enggak seperti itu konsepnya. Kalau itu sebuah kewajiban apalagi, maka juga dalam rangka menghilangkan suudzon orang, dia tidak menunaikan kewajiban. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Ya lasta ayyuhar rasul mas'ulan an taufiqil kafirin lil hidayah. Wahai Rasul, engkau tidak bertanggung jawab atas hidayah, taufik terhadap orang-orang kafir. Memberikan hidayah taufik itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah memberi hidayatul irsyad. Hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad, petunjuk berupa penjelasan. Sama yang kedua hidayatul taufik, petunjuk berupa ACC dari Allah untuk melakukan kebaikan, termasuk masuk Islam. Itu taufik. Taufik itu di ACC. Pengen masuk Islam, oke. Dia benar-benar masuk Islam. Mau jamaah ke masjid, dimudahkan hadir. Itu namanya taufik. Karena tidak semua punya niat baik itu terrealisasi. Yang sakit, yang apa gitu, tiba-tiba kamar mandinya bocor gitu, sehingga nggak bisa berangkat ke masjid. Dan ini namanya bab taufik. Dan taufik, hidayah taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi diingatkan, laisa 'alaika hudahum. Bukan menjadi tanggung jawabmu memberikan hidayah taufik kepada orang-orang kafir. Tugasmu menyampaikan. Jangan, nggak usah sakit hati, nggak ada yang mau beriman. Ya, tugasnya menyampaikan. Laisa 'alaika hudah. Walakin Allah yashrahu sudura man yasha'u lidin. Tetapi Allah lah yang kemudian
membuka hati hamba-hambanya, melapangkan dada hamba-hambanya untuk menerima agama ini. Allah yang membukakan hati. Wa yuwaffiqahum lah, dan memberikan taufik untuk itu. Wa ma tabdulu min malin, apa yang kalian keluarkan dari harta kalian, ya'ud alaikum naf'uhu minallah, maka kebaikannya, manfaatnya itu kembali kepada diri kalian sendiri. Apa yang kalian keluarkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, sebenarnya itu kembali kepada diri kalian sendiri. Bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Itu semuanya kembali kepada kita sendiri. Jika fali anfusikum, maka itu untuk diri kalian. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan orang-orang yang beriman tidak menginfakkan hartanya itu kecuali dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya ini babnya perintah. Keluarkanlah harta kalian itu, apapun itu, infak, zakat, sedekah, itu dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu mengharap ridha Allah. Bab kalau Allah ridha, nggak ada urusan, nggak ada masalah, nggak ada solusi. Kalau Allah ridha itu selesai. Baik urusan dunia maupun di akhirat. Makanya kita diajarkan itu, kita beramal itu yang pertama kali niatnya adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala, masuk surga itu urusan nomor 2. Yang pertama Allah ridha dulu. Allah senang, Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau Allah ridha itu, dimanapun posisi kita, insya Allah baik, nggak ada masalah. Sampai kemudian diistilahkan masuk neraka itu, kalau Allah ridha, nggak masalah. Malaikat penjaga neraka itu bolak-balik masuk neraka, panasan nggak? Ya enggak. Malaikat atau Zabaniyah yang mondar-mandir di neraka panasan enggak? Ya enggak. Kenapa? Kan itu udah atas seizin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, enggak masalah bagi mereka di neraka. Walaupun tentu maksudnya bukan kita ke neraka, ya enggak. Yang utama adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Apa yang kalian infakkan itu niatkan untuk dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min malin mukhlisina lillah. Dan harta yang kalian infakkan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dibalas pahalanya. La tunqasu syai'an min dzalik, sama sekali enggak ada yang kurang. Semuanya akan dibalas. Enggak ada yang kurang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu khawatir ada sedekah kita yang tidak dibalas oleh Allah. Jadi pelajarannya banyak sekali dari ayat ini. Kemudian ayat berikutnya, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Ij'alu shadaqatikum lil fuqara al muslimin. Berikanlah sedekah kalian itu yang utama itu kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang fakir, yang gimana lagi, alladzina la yastati'una safar,
yang tidak bisa bepergian untuk cari rezeki karena mereka sibuk berjihad di jalan Allah. Zaman dulu karena berangkat perang segala macam, nggak sempat dagang gitu. Yang kayak gini-gini ini utama. Kalau zaman sekarang mungkin yang orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menghidupkan agama ini dan dia fakir gitu karena nggak sempat, itu diutama. Walaupun mereka tidak meminta-minta dan mereka biasanya tidak meminta-minta. La yastati'una darban fil ardi yahsabul jahilu aznya. Orang-orang yang tidak tahu mengira mereka itu kaya. Mengira mereka itu tidak butuh kepada sedekah karena mereka tidak ingin minta. Justru yang minta-minta itu tidak perlu diberi zakat karena belum tentu mereka fakir. Hasil pekerjaan mereka itu bisa lebih besar dari orang yang kerja beneran. Maka jangan lihat tampilan, karena memang mereka ada seragam khusus kerja mereka. Seragam kerjanya memang itu gitu. Bahkan sampai harus melakukan sesuatu sehingga bisa bikin orang kasihan gitu kan. Tangannya hilang satu, kakinya kayak hilang satu gitu. Ya kayak begitu, aktingnya luar biasa. Yang kayak begini jelas tidak boleh menerima zakat. Nggak boleh. Jadi apalagi banyak informasi ditemukan mereka punya harta banyak, ya sangat wajar gitu. Karena memang itu penghasilannya luar biasa. Dulu banget di pertigaan Juanda situ, buat penelitian hasil dari yang minta pengemis itu sehari berapa sih? Setelah diwawancara itu, zaman dulu itu paling sepi itu sehari dapat 150. Paling sepi itu ya? Paling sepi. Itu udah nyamain tukang batu. Zaman dulu belum segitu. Tukang batu. Apalagi sekarang apalagi kalau lagi ramai apalagi Ramadan. Wah, pendapatannya bisa luar biasa. Makanya dulu di Bandung itu di zaman Gubernur Aher itu pengemis itu dikumpulin mau dikasih pekerjaan digaji 7 juta aja nggak mau, lebih memilih ngemis dibanding digaji segitu. Berarti penghasilannya lebih besar dari kerja. Udah gitu harus terikat kontrak kerja, segala aturan kali itu kan bebas, penghasilan besar. Jadi harus diberikan sebaiknya justru kepada orang-orang yang dia mewakafkan waktunya untuk mengurusi agama yang kelihatannya memang tidak butuh, tapi kita harus tahu gitu. Kita nggak perlu nanya gitu. Itu yang harus peka begitu. Ta'rifum bisimahum. Kalian sebenarnya bisa melihat mereka, mengenal mereka, tahu bahwa mereka itu dari tanda-tanda yang ada. Nggak perlu ditanya. La yas'aluna an-nasa bil kulliyah. Mereka tidak mudah untuk minta-minta. Wa insalu ittiraran la yulihu fi su'al. Kalau terpaksa harus minta bantuan atau pinjam itu tidak ilhafan. Ilhafan itu maksain.
Kadang kan ada orang minta ya sekedarnya. Yang penting udah disampaikan. Ada yang minta itu bahasa di tempat saya ngircek ini. Mintanya. Oh, ngejar aja, itu namanya ilhafan. Dikejar. Pak, ini Pak. Siapa deh? Saya pernah di WA itu minta bantuannya terus saja pagi siang sore. Jadi sebenarnya ini minta bantuan gini amat gitu. Diblokir WA pakai yang lain. Terus saja. Astagfirullah. Yang itu justru kadang-kadang tidak perlu diberi. Gitu. Yang diberi itu justru orang-orang yang kita tahu perjuangannya. Kemudian memang dia nggak minta-minta, tapi kita tahu dia mesti butuh. Wa ma tunfiqu min malin fi sabilillah fala yukhfa 'ala Allahi syai'un min. Dan apa yang kalian infakkan di jalan Allah berupa harta kalian sama sekali tidak ada yang samar di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa sayajzi 'alaihi awfar jaza wa tamma yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua yang diberikan dengan balasan yang sempurna di hari kiam. Enggak ada yang kurang, enggak perlu khawatir ada yang terlewat, enggak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yukhrijuna amwalahum min mardatillah lailan wa naharan musirrina wa mu'linin, orang-orang yang mengeluarkan harta mereka dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, baik malam maupun siang, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka semuanya mendapat pahala dari sisi Tuhan mereka. La khaufun alaihim fima yastaqbiluna min amril akhirah. Orang-orang yang seperti itu tidak perlu khawatir menghadapi urusan akhirat. Nanti bagaimana kalau dihisab, kalau nanti ditanya malaikat, termasuk urusan dikubur. Mereka nggak perlu khawatir nanti menjawab malaikat mungkin gimana. Asalkan ini janji Allah. Orang-orang yang menginfakkan harta siang maupun malam, sembunyi-sembunyi maupun terangan, asal itu mengharap ridha Allah. Orang yang kayak begini ini nggak perlu khawatir menghadapi semua proses kehidupan akhirat, dimulai dari alam barzakh, dimulai dari alam kubur, nggak perlu khawatir. Jadi kalau khawatir nanti bagaimana, ini lakukan. Banyak berinfak dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanuna ala ma fatahum min khududid dunya. Dan juga mereka nggak perlu bersedih, nggak akan bersedih atas masalah dunia yang nggak mereka dapatkan. Dulu sih sebenarnya saya pengen ini tapi belum kecapai. Orang-orang yang melakukan infak seperti itu, mereka nggak akan merasa sedih terhadap apa yang nggak tercapai dari urusan dunia. Karena ini masalah orang itu sedih terhadap apa yang nggak didapat di masa lalu atau takut menghadapi masa depan. Orang-orang yang berinfak seperti ini, mereka nggak perlu khawatir masa depan dan sedih terkait masa lalu. Dzalika tasyri'u al-ilahil hakim huwa min minhajul Islam fil infaq lima fi min sati hajatil fuqara fi karamah wa izzah. Itu adalah merupakan syariat ilahi, syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat bijak dan merupakan garis pelajaran Islam, ajaran Islam yang luar biasa di dalam bab infak dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang fakir. Tetap terjaga kemuliaan dan pribadi mereka. Apa ini yang punya harta juga dia terjaga, yang diberi juga terjaga, tidak terhinakan.
Wa tahqiqut ta'awun 'alal birri wat taqwa ibtigha wajhillah duna qahrin aw ikrah, dan itu juga dalam rangka menghadirkan, merealisasikan at-ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa paksaan, tanpa ada kekerasan, tanpa ada paksa. Semuanya itu dorongan sukarela dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada paksa. Tapi bagi yang melakukan, mereka mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ayat ini menganjurkan kita untuk banyak berinfak. Kalau pengen hartanya berkembang, nambah banyak, itu berinfak. Nanti kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan hal walaupun niatnya sama, yaitu ingin duitnya cepat banyak. Tapi ada cara yang boleh, ada cara yang tidak boleh. Yang dianjurkan ini banyak infak. Ada cara yang berikutnya, yaitu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba itu mereka tidak berdiri. Yang maksud dengan riba adalah azyada ala ra'sil mas, tambahan dari modal, dari harta pokok, itu namanya riba. Orang-orang yang makan seperti itu la yakumuna fil akhirah min kuburim illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal junun. Nanti ketika di akhirat dibangkitkan itu kayak orang mabuk, kayak orang gila, enggak jelas. Udzalika li'annahum qalu, kenapa demikian? Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Karena jual beli itu kayak riba. Kan sama aja, jual beli sama riba itu sama-sama cari untung. Kenapa? Ini kan jual beli cari untung. Ini riba kan sebenarnya cari untung. Minjemin orang 10 juta, baliknya 11 misalnya. Kan sama-sama cari untung. Berarti kan sama aja gitu. Kata orang-orang kafir waktu itu. Kok kan sama-sama cari untung kan sama aja gitu. Nah, intinya gitu. Jadi kalau nggak cari untung, terus duitnya berarti nggak berkembang. Nah itu, maka kemudian Allah menegaskan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kalau mau cari untung lewat jual beli, jangan lewat riba. Sama-sama cari untung. Ini boleh, ini tidak boleh. Lakukanlah lewat dari jalan yang boleh. Dah itu aja. Yang namanya hidup ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji, ini boleh, ini tidak boleh. Berarti pilih jalur yang boleh. Kalau mau hartanya berkembang banyak cepat, itu lakukanlah bisnis, transaksi jual beli, jelas. Kita bawa beli barang berapa, dijual berapa, untungnya kan jelas. Nah itu nggak masalah. Dan tidak ada batasan. Berapapun asal yang beli suka, nggak ada masalah. Beli jual apa biasanya? Tentu barangnya yang halal, yang boleh diperjualbelikan, maka nggak ada masalah. Keuntungannya bebas sebenarnya, asalkan yang beli juga oke, nggak masalah. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Siapa yang sudah mendapat arahan dari Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala, pengharaman Allah Subhanahu wa taala,
kok masih melakukannya, nah itu yang masalah. Kalau zaman dulu sebelum pelarangan itu ada, nggak masalah, yang lalu masa lalu. Tapi begitu pelarangan sudah berlaku, maka faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Siapa yang sudah mendengar pelarangan itu, kemudian dia berhenti, falahu masalah, yang lalu ya udahlah. Falahu masalah wa amru ilallah, urusannya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, faman ja'ahu wa man 'ada faulaika ashabun nar. Yang balik lagi udah tahu tapi tetap aja gitu. Maka faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Kekal di sana. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan yudhibullahu riba kullahu, Allah menghilangkan riba secara keseluruhan. Au yahrim sahibahu barakata mali. Allah mengharamkan keberkahan hartanya. Hartanya itu tidak akan berkah. Allah hapus keberkahan dari hartanya. Dan mudah-mudahan Allah bersihkan harta kita dari riba, karena nanti tidak berkah, dan Allah hilangkan kemanfaatan dari harta kita. Tetapi kemudian Allah menjelaskan wa yurbis shadaqat, dan Allah akan mengembangkan, menumbuhkan harta yang disedekahkan, memperbanyak dan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang sedekah. Wa yubariku lahum fi amwalihim, dan Allah berikan keberkahan harta mereka. Wallahu la yuhibbu kulla musirrin ala kufri. Allah tidak menyukai orang-orang yang terus-menerus dalam ketidakbaikannya, dalam kekufurannya. Mustahilin akla riba, yang membiarkan untuk makan riba, terus-menerus di dalam dosa dan keharaman serta maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga harta kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar harta kita barokah, bermanfaat. Barokah itu berapapun yang Allah berikan, banyak kebaikan yang bisa dilakukan, banyak manfaat yang bisa digunakan. Bahasa orang kampung kita dulu nyentel gitu, nyentel. Ya walaupun nggak harus nyentel, artinya bermanfaat. Ada banyak harta, tahu tuh habisnya nggak jelas kemana. Atau ya macam-macam ya. Kalau harta nggak berkah itu ceritanya bisa macam-macam. Yang jelas harta yang disedekahkan, banyak disedekahkan, itu akan bermanfaat, barokah gitu, dan Allah akan tumbuhkan secara berlipat ganda. Kalau nggak percaya, dicoba, insya Allah akan merasakan. Ini kan baru namanya ilmu yakin, baru yakin. Kalau percaya itu artinya yakin. Tapi kalau dilakukan, itu naik keyakinannya menjadi ainul yakin, menyaksikan langsung. Tapi kalau terus-menerus dilakukan sampai merasakan betul, sampai dia bolak-balik mendapatkan pelajaran itu, keyakinannya itu bisa sampai level hakul yakin. Pokoknya orang ngomong apapun nggak percaya. Saya sudah membuktikan itu, sudah bolak-balik, itu namanya hakul yakin. Hakul yakin. Itu mungkin untuk kajian kita pada pagi hari ini masih ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. ورزقا واسعا مباركا وولدا صالحا مطيعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما ومن بليتهما ومن فضيحتهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وسددنا في القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.